5 orang yang pernah menyelamatkan dunia, kini berubah menjadi 5 patung es. Mereka dipajang di dalam pameran dan dikagumi setiap hari. Namun, kejadian tak terduga terjadi di pameran hari ini. Salah satu patung es tiba-tiba retak di hadapan ribuan orang. Pahlawan yang tertidur selama 25 tahun akhirnya terbangun hari ini. Pria itu bernama Phantom. 25 tahun lalu, dia bersama timnya menyelesaikan misi di Antartika. Namun, saat mereka mencapai pintu masuk Gua Ratu, hanya satu pemain yang diizinkan menantang Ratu Es. Sementara 4 lainnya harus menunggu di luar Dungeon, menghadapi pilihan hidup dan mati. Rekan-rekannya tidak ragu sedikit pun. Semua pandangan tertuju pada Phantom. Di antara kita, kemampuanmu jelas yang terkuat. Jadi, kamu yang paling cocok menantang Ratu Es. Mendengar itu, Phantom terdiam. Kalian tidak akan menyesal jika memberi kesempatan ini padaku. Namun, keempat wajah mereka menunjukkan ketenangan. Jika kamu kalah melawan Ratu Es, mungkin saat itu kami benar-benar menyesal. 5 tahun kerjasama membuat mereka saling memahami tanpa banyak bicara. Phantom melangkah masuk ke Dungeon dengan harapan besar timnya. Sebagai bos terakhir, tekanan aura Ratu Es saja sudah membuat orang gemetar. Sebagai pemain terkuat di tim, Phantom langsung mengerahkan kekuatan penuh. Apapun kemampuan Ratu Es, Phantom dengan mudah mengatasinya. Tiba-tiba, Ratu Es mengumpulkan kekuatan sihir di tangannya. Detik berikutnya, energi besar dilepaskan dari tangannya. Namun, serangan itu memberi Phantom kesempatan. Sebuah serangan langsung membuat Ratu Es jatuh. Ternyata, bos terakhir yang mengganggu dunia tidak terlalu sulit. Namun, saat Phantom hendak menyerang lagi, kejadian tak terduga terjadi. Sebuah pedang menusuk dada Ratu Es. Sihir kuat tiba-tiba mengalir ke tubuh Phantom. Telah menyerap hati es. Sebelum sepenuhnya menyerap hati es, tubuhmu akan memasuki keadaan beku. Dengan demikian, pemain terkuat di dunia ini benar-benar membeku. Waktu berlalu dengan cepat. 25 tahun berlalu sekejap mata. Tim 5 orang saat itu, kini menjadi 5 patung es untuk dikagumi generasi mendatang. Namun, saat pemandu menjelaskan kisah heroik tim 5 orang itu, jari salah satu patung es tiba-tiba bergerak. Seorang anak kecil melihatnya dan langsung berteriak. Namun, tak ada yang percaya bahwa patung yang beku selama 25 tahun akan hidup kembali. Namun, pada detik berikutnya, patung es di belakang pemandu tiba-tiba mulai retak. Sesosok bayangan tiba-tiba keluar dari es yang pecah. Hati es telah sepenuhnya diserap. Kamu mendapatkan keterampilan baru. Keterampilan es. Tak lama kemudian, berita kebangkitan Phantom menyebar dengan cepat di internet. Dunia merayakan kembalinya pahlawan legendaris ini. Di sisi lain, Phantom di ranjang rumah sakit melihat keluar jendela. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa dunia ini telah banyak berubah. Mungkin ini adalah dunia damai yang selalu aku harapkan. Berpikir demikian, dia langsung melepas topengnya. Sepertinya sekarang aku bisa menunjukkan wajah asliku. Namun, tindakan ini membuat dokter di sampingnya terkejut. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Namun, Phantom hanya memandang orang-orang dengan senyuman damai. Sekarang dunia telah damai. Topeng ini tidak lagi memiliki arti. Di tengah kekacauan di kamar rumah sakit, sebuah sosok yang akrab tiba-tiba muncul di pintu. Phantom langsung mengenali pria itu sebagai temannya, Dejing. Setelah 25 tahun, Dejing kini telah menjadi ketua asosiasi pemain. Melihat Dejing yang mulai botak, Phantom tidak bisa menahan tawa. Sudah bertahun-tahun berlalu, apakah obat anti rambut rontok belum ditemukan? Namun, Dejing tidak tersinggung dengan candaan itu. Sebaliknya, dia duduk dengan serius di kursi di sampingnya. Sebenarnya, dunia saat ini tidak sepenuhnya damai, malah lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya. Awal dari semua ini, dimulai sejak kamu mengalahkan Ratu Es. 25 tahun yang lalu, berita bahwa tim 5 orang menyelesaikan misi Gua Ratu dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Semua orang bersorak merayakan momen bersejarah ini. Namun, kegembiraan itu hanya berlangsung kurang dari 1 menit. Berita berikutnya membuat semua orang terdiam. Ternyata, Gua Ratu hanyalah lantai pertama. Lift dimensi yang muncul dapat membawa pemain ke lantai kedua. Namun, ketika tim manusia mencapai perbatasan, mereka menemukan tombol lift menunjukkan ada 10 lantai di sini. Mendengar itu, Phantom terdiam. Dulu, tim 5 orang membutuhkan 5 tahun untuk mengalahkan Ratu Es. Jika dihitung berdasarkan kecepatan itu, dalam 25 tahun, manusia seharusnya sudah mencapai lantai ke-7. Namun, dengan tingkat kemampuan pemain saat itu yang rendah, setidaknya mereka seharusnya mencapai lantai ke-5. Namun kenyataannya, setelah 25 tahun perjuangan tanpa henti, mereka baru mencapai lantai kedua saja. Mendengar itu, Phantom terjatuh tak berdaya di ranjang. 25 tahun penuh, hanya menyelesaikan lantai kedua, sungguh memalukan. Namun, Dejing menjelaskan bahwa ada alasannya. Karena lantai ketiga dipenuhi lava.
Hanya pemain yang bisa menahan panas yang bisa bergerak bebas. Untuk benar-benar menyelesaikan masalah ini, HTS harus ditempatkan di altar. Namun, manusia telah menggeledah gua ratu, tetapi tidak menemukan jejak HTS. Mendengar ini, Phantom tertegun, karena HTS sudah dia serap sepenuhnya. Tapi sekarang dia harus menjelaskan fakta bahwa dia telah menyerap HTS. Dia menepuk bahu Dejing dan berkata, ini bukan sepenuhnya salahmu. Semua orang punya saat-saat buruk. Jadi, bersikaplah santai, saudaraku. Dejing terharu dengan penghiburan Phantom. Memang, hanya saudara baikku yang benar-benar mengerti aku. Namun, hal ini membuat Phantom semakin canggung. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakan yang sebenarnya. Malam pun tiba dengan cepat. Phantom menggunakan koneksi Dejing untuk masuk ke pameran. Melihat teman-temannya yang dulu bertarung bersamanya, dia merasakan kepedihan di hatinya. Dulu, harapan bersama mereka adalah kedamaian dunia. Namun, era damai itu belum sepenuhnya terwujud. Dan kini hanya dia yang tersisa dari tim 5 orang itu. Dia menuangkan segelas anggur, dan menceritakan perubahan dunia kepada teman-temannya. Namun, tanpa sengaja dia melihat patung es mereka penuh debu. Melihat ini, Phantom mengeluh tentang ketidakpedulian staf. Mereka adalah pahlawan yang pernah menyelamatkan dunia. Bagaimana bisa dijaga dengan ceroboh seperti ini? Namun, saat dia menyentuh kepala patung es, HTS di dalam tubuhnya tiba-tiba teraktivasi. Kemampuan es terkonfirmasi. Energi sihir tidak cukup. Gagal melepas segel. Artinya, kemampuan HTS bisa melepas segel teman-temannya. Phantom langsung membuka panel atributnya. Dia menyadari bahwa semua kemampuannya telah diriset setelah bangkit. Untuk memulihkan energi sihir, dia harus naik level. Namun di panel itu, ada sebuah gelar khusus yang menarik perhatiannya. Gelar itu dia dapatkan setelah mengalahkan Ratu Es. Pemain dengan gelar ini, setiap menyelesaikan satu lantai, semua atributnya naik 30 poin. Ini berarti selama dia terus naik level, suatu hari dia bahkan bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan Ratu Es. Pada saat itu, dia akan dapat menggunakan kekuatan Ratu Es untuk membebaskan segel teman-temannya. Hari berganti keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Phantom memanggil Dejing ke kamar rumah sakit, dan menyatakan niatnya untuk kembali beraksi. Mendengar berita itu, Dejing langsung menolak. Pertama, yang paling penting sekarang adalah kamu harus beristirahat. Selain itu, jangan lupa bahwa kelompok iblis itu masih mengincarmu. Mereka adalah sekelompok orang yang, demi ambisi pribadi, tidak segan-segan membunuh orang tak bersalah dan menghancurkan masyarakat. Sejak lantai kedua menara iblis dibuka, semua sistem pengawasan dan satelit buatan telah gagal berfungsi. Negara-negara di dunia tidak lagi bisa mengendalikan mereka. Dan kini, setelah mengetahui kamu bangkit kembali, organisasi iblis terus-menerus berusaha mencarimu untuk membalas dendam. Jadi, jika kamu benar-benar ingin kembali beraksi, kamu harus meninggalkan nama Phantom, dan bertindak dengan nama aslimu, Su Junhao. Mendengar itu, Phantom langsung setuju tanpa berpikir panjang. Karena hal itu tidak terlalu penting baginya. Selama dia bisa kembali, dia yakin bisa menyelesaikan lantai ke-10. Mendengar itu, Dejing langsung terkejut, dan bertanya bagaimana cara dia melakukannya. Namun Phantom hanya terlihat tenang, lalu dengan santai meletakkan sendoknya. Aku memakannya. Dejing terlihat bingung. Memakan apa? Nasi campur di tanganmu? Bukan. HTS. Mendengar itu, Dejing langsung marah besar. Barang yang dicari manusia selama 25 tahun, ternyata dimakan olehmu. Dejing merasa tekanan darahnya langsung naik. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa berteman denganmu? Namun, pada akhirnya, dia tetap harus memikirkan cara untuk membantunya mendapatkan lisensi pemain. Selama 25 tahun terakhir, kekuatan serikat pemain telah melampaui asosiasi pemain. Banyak serikat besar juga terlibat dalam proses evaluasi lisensi. Jadi meskipun dia adalah ketua asosiasi pemain, dia tidak bisa membantu Phantom mendapatkan lisensi langsung. Namun, dia memiliki cara lain. Jika dia menggunakan statusnya sebagai ketua untuk merekomendasikan, Phantom bisa dengan mudah mendapatkan kesempatan evaluasi lisensi. Dan jika dia mendapatkan nilai bagus dalam evaluasi, baik serikat pemain maupun asosiasi pemain, pasti akan berusaha keras merekrutnya. Mendengar ini, Phantom setuju tanpa pilihan lain. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan lisensi. Waktu berlalu. 2,5 bulan kemudian, acara tahunan evaluasi lisensi berlangsung seperti biasa hari ini. Phantom dengan nomor 75 duduk bosan di bangku aula. Sementara layar di depannya menampilkan performa peserta nomor 1. Semua orang terpukau oleh gaya serangan peserta tersebut. Orang ini sangat kuat, kelihatannya dia pasti akan dengan mudah mendapatkan lisensi. Namun, Phantom memiliki pandangan berbeda. Keunggulan tombak adalah menjaga jarak dari musuh. Namun dia menyerang dari jarak sedekat itu. Itu justru memberi celah pada musuh. Benar saja, kurang dari 1 menit kemudian, peserta nomor 1 jatuh diserang oleh monster ujian.
Setelah menunggu cukup lama, akhirnya nama peserta nomor 75 diumumkan di ruang siaran. Phantom pun masuk ke arena.